Selamat siang Bu Rusiti. Selamat siang. Gimana kabarnya Bu Rusiti hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Mantap ya. Tetap Nah, semangat Pak. iya hari ini kan ada kegiatan coaching ya kalau nggak salah Betul, ya. betul, betul. Nah, nanti saya bertugas sebagai observer ya atau pengamat dalam kegiatan coaching panjenengan. Nanti saya pengen melihat memantau Iya. apa yang Bu Rusiti lakukan pada kegiatan panjenengan. Nah, tentunya Bu Rusiti sudah memahami ya apa yang kompetensi apa yang diperlukan dalam kegiatan coaching nanti. Yang pertama diantaranya yaitu kompetensi present atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Nah, dari ketiganya ini apa yang ingin dipilih oleh Bu Rusiti dalam kegiatan coaching nanti? Singatan kita nanti saya akan berusaha untuk mengembangkan kompetensi yang pertama, yaitu saya berusaha untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan. Jadi dia ada kegiatan mendengarkan secara aktif, Betul. kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari dua ini yang lebih nanti dikhususkan apa Bu Rusiti dalam hubungan tersebut? Tentu saja saya akan mau yang lebih spesifikasi itu untuk mendengarkan aktif. Mendengarkan secara aktif. Betul. Nah, dalam kompetensi mendengarkan aktif itu tentunya ada yang bisa diukur. Nah, tolak ukurnya apa Bu Rusiti untuk ketercapaian target atau tujuan dalam apa tadi mendengarkan secara aktif. Nah, Ya, tolak ukur yang nanti yang dijadikan sebagai ketercapaian itu saya mampu untuk menggali, mampu untuk memancing coaching dalam menyelesaikan masalah. Ada solusi-solusi nanti yang akan ditemukan melalui ide-ide coaching tersebut. ya, jadi mudah-mudahan itu nanti yang tolak ukurnya ya Bu Rusiti ya. Betul, Pak. Nah, dan nanti saya serahkan semuanya kegiatan coachingnya kepada Bu Rusiti. Silakan nanti bertemu dengan coaching kemudian melakukan kegiatan coachingnya. Siap Pak Andika, terima kasih. Selamat Bu Rusiti. Terima kasih Pak. Silakan duduk Bu Eko. Terima kasih Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Bu Eko? Alhamdulillah sangat baik Bu. Alhamdulillah kabar baik untuk Bu Eko. Tapi kelihatannya ini wajah Bu Eko hari ini ada yang beda nih, kurang semangat. Apa ada yang dipikirkan? Ya ada sih ada sesuatu sedikit yang saya pikirkan Bu. Oh begitu. Begini Bu, saya merasa sedih gitu. Di kelas saya itu ada salah satu murid yang selalu murung dan tidak pernah tersenyum. Bahkan dia selalu menyendiri, tidak mau bermain dengan teman-temannya. Dia juga kelihatan tidak nyaman ketika berada di kerumunan atau keramaian bersama teman-temannya. Ketika di kelas itu juga tidak semangat dan tidak tertarik dengan materi yang saya sampaikan gitu. Jadi Bu Eko memiliki salah satu murid yang senangnya menyendiri dan tidak suka dengan keramaian. Sejauh ini menurut Bu Eko, apa yang menyebabkan anak tersebut tidak mau bergabung dengan teman-temannya? Saya juga ingin menyampaikan seperti itu Bu. Dan saya ingin di akhir pembicaraan ini saya itu ingin menyampaikan agar ibu bisa membantu saya karena saya berbicara seperti ini, langkah dan solusi saya ini bagaimana untuk anak tersebut itu bisa merubah dan juga bisa bergaul dengan teman-temannya seperti itu. Baik Bu Eko, jadi untuk obrolan kita hari ini, apa yang ingin Ibu harapkan dari setelah kita mengobrol? Betul sekali Bu, kalau saya ingin anak itu bisa bergembira, bisa membaur dengan anak-anak yang lain, tidak murung lagi, dan bisa belajar dengan teman-teman yang lain.
Baik Bu Eko, luar biasa keinginan dari Bu Eko. Untuk mengawali dari kegiatan Bu Eko itu kira-kira Bu Eko sudah mengetahui penyebab dari anak tersebut murung? Kalau saya lihat itu siswa itu saat di kelas itu eh, sering menyendiri, terus tidak banyak berbicara dan tidak banyak tersenyum seperti itu. Dan responnya juga tidak begitu aktif dalam pembelajarannya itu. Jadi anak tersebut asik dengan dunianya sendiri, begitu Bu Eko? Betul. Sejauh dari pengamatan Bu Eko, kira-kira apa yang menyebabkan anak tersebut itu selalu menyendiri dengan dunianya sendiri? Kalau saya sendiri itu sampai bingung Bu, kalau ditegur itu ditanya tidak jawab. Terus ketika di kelas walaupun banyak teman-temannya yang aktif juga tidak merespon dengan teman-teman yang lain. Dan terkesan itu anak tersebut itu menyepelekan, dan saya sebagai guru itu kalau saya amati itu mungkin ada masalah pribadi dengan anak tersebut. Oh begitu Bu Eko. Jadi kedepannya rencana seperti apa yang akan Bu Eko lakukan supaya anak tersebut mau membaur dengan temannya? Kalau menurut saya sih anak tersebut itu karena ada sesuatu di kelas, dan saya rencananya itu ingin anak tersebut itu bisa ceria lagi, terus bergerak aktif kembali, belajar dengan teman-temannya, membaur bersama teman-teman yang lain, dan mampu bekerja sama itu dalam kelompok. Baik Bu Eko. Untuk mewujudkan itu, langkah-langkah seperti apa yang akan diambil oleh Bu Eko? Rencananya saya sendiri itu dari anak tersebut untuk kalau ditegur itu bisa menyapa, terus bisa menjawab dengan apa yang saya tanyakan bagi mereka. Dan untuk rencana itu kalau kelihatan anak tersebut merespon itu mungkin dia sudah bisa mengatasi masalah yang dihadapinya. Jadi harapan Bu Eko anak tersebut mampu mengatasi masalahnya. Begini Bu Eko, bagus sekali yang Ibu rencanakan. Kemungkinan Bu Eko ada strategi lain yang bisa dilakukan agar anak tersebut cepat untuk beradaptasi, cepat mengubah kebiasaan dari yang sendiri kemudian membawa dengan temannya. Itu Saya sendiri berharap itu anak tersebut bisa berkata jujur dan sopan santunnya juga bisa meningkat, dan anak tersebut bisa ceria dan dapat bergaul dengan teman-teman yang lain seperti ini. Jadi strateginya adalah dengan melakukan suatu pembiasaan untuk bisa berkata jujur dan bisa membawa dengan teman-teman. Oke Bu Eko, selanjutnya untuk tingkat keberhasilan ini, kalau dinilai dari skala 1 sampai 10 kira-kira tingkat keberhasilannya berapa dengan menerapkan langkah-langkah yang tadi tersebut? Ya, mungkin dari tingkat dari 1 sampai 10 itu dari angka 3 Bu, karena parah sekali dan saya juga bingung Bu. Jadi yang skala yang diharapkan itu 3. Kemudian Bu Eko ini tentunya membutuhkan bantuan atau media lain yang diperlukan supaya rencana Bu Eko dapat berjalan dengan lancar. Mungkin saya akan menemui anak tersebut, dan ketika dia sendirian terus bahkan berbicara dari hati ke hati secara individu begitu ya Bu, dan saya akan berusaha memposisikan diri saya sebagai guru, dan kemudian menggunakan pendekatan restitusi juga menciptakan kondisi yang aman bagi murid tersebut. Dan
untuk anak tersebut menjadi jujur pada diri mereka agar mengevaluasi dampak dari tindakan pada orang lain. Dan hal ini memungkinkan saya itu dapat mengetahui penyebab anak tersebut itu murung dan menggali kebutuhan dasar yang ingin dia dapat. Murid dituntut untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan sehingga mereka bisa kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat dan utamanya itu dapat teriak menyerang. Bagus sekali Bu Eko ya, mencari penyebab anak tersebut untuk umur. Kira-kira nanti Bu Eko akan melibatkan siapa saja ini dalam rencana Bu Eko? Kalau saya melibatkan akan meminta bantuan pada guru agama. Terus karena kemungkinan jika ditangani dengan pendidikan rohani itu akan berdampak lebih baik, maka kemudian saya juga akan menemui dan berbicara dengan orang tuanya. Barangkali ada permasalahan dari keluarga dan juga yang menyebabkan anak itu murung, kemudian dapat bekerja sama menemukan permasalahan dan segera mencari solusi yang tepat agar tidak berkepanjangan begitu. Kan kasihan anak itu. Ya baik dokter. Jadi nanti dalam melaksanakan rencana Bu Eko akan membutuhkan bantuan dari guru agama dan juga melibatkan wali murid begitu ya. Bagus sekali Bu Eko. Kemudian supaya rencana dari Bu Eko itu juga berjalan dengan lancar, komitmen apa yang akan Bu Eko lakukan? Mungkin akan sesegera mungkin Bu, agar permasalahannya juga tidak berlarut-larut dan akan lebih cepat selesai. Jadi komitmennya akan segera melaksanakan. Kira-kira dalam jangka waktu berapa ini progres yang akan dicapai oleh Mungkin Bu Eko? dalam 2 hari ini. Dalam 2 hari ini ya. Bagus sekali Bu Eko. Mudah-mudahan apa yang menjadi progres Bu Eko akan segera tercapai. Dan sekarang nih, bagaimana perasaan Bu Eko setelah kita mengobrol hari ini? Alhamdulillah perasaan saya sedikit lega karena ada masukan dari Ibu Siti untuk permasalahan saya. Saya doakan mudah-mudahan semuanya dapat berjalan lancar dan apa yang menjadi rencana Bu Eko menjadi solusi terbaik untuk permasalahan yang dihadapi sama Bu Eko. Amin Bu. Terima kasih doanya, semoga permasalahan saya cepat selesai. Sama-sama Bu Eko. Terima kasih dan semoga dari permasalahan ini saya bisa kembali beraktivitas dan saya jadi lega bisa bercerita sama Ibu, dan saya berkat Guru Siti saya juga menemukan solusi-solusi dari permasalahan saya. Tetap semangat Bu Eko untuk Terima mendidik kasih. anak-anak. Terima kasih. Monggo bisa dilaksanakan untuk aktivitas berikutnya. Baik Bu Siti, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang telah Bu Siti lakukan bersama dengan Bu Eko ya. Nah ini ada beberapa catatan dari saya nih ya terkait dengan proses coaching tadi. Namun sebelum saya sampaikan, saya ada pertanyaan. Bagaimana pelaksanaan proses coaching tadi? Alhamdulillah Pak Andika, tadi proses pelaksanaan coaching berjalan dengan lancar. Dari proses coaching itu apakah sudah tercapai tujuan yang Bu Siti ingin capai? Tujuan saya tadi kan untuk menjadi pendengar yang aktif ya. Saya berusaha untuk mendengarkan aktif dari apa yang coach sampaikan. Insya Allah sudah tercapai. Itu juga sesuai dengan apa yang saya tangkap ya Bu Siti. Jadi Ibu Siti sudah menggali pertanyaan dari kemudian ditanyakan kepada coaching, dan itu terbukti dari apa yang saya catat ini. Nah kemudian secara umum dari catatan saya itu telah melakukan proses coaching dengan baik tadi ya. Nah kemudian apa yang ingin Ibu Rusdi capai lagi setelah proses coaching ini selesai? Baik Pak Andika, setelah tadi saya melaksanakan coaching ada beberapa kompetensi lagi yang ingin saya kembangkan dalam diri saya, yaitu berupa membuat pertanyaan yang berbobot Pak Andika. Saya masih perlu belajar itu. Iya betul sekali Bu Siti bahwa proses coaching ini tidak hanya satu kompetensi yang harus dicapai ya, ada beberapa kompetensi yang memang itu harus dipenuhi oleh seorang coach.
Nah, kemudian jangan lupa nanti bahwa dalam proses coaching itu Bu Siti tetap berpegang teguh pada alur cerita ya, dari tujuan yang dicapai, kemudian identifikasi masalah, rencana yang akan dilakukan, kemudian tanggung jawab dalam proses coaching itu apa. Nah, itu saja dari saya Bu Siti mengenai proses coaching ini. Terima kasih Ibu sudah melakukan proses coaching. Semoga proses coachingnya bisa berdampak baik bagi diri Ibu sendiri ya, dan bagi lingkungan sekolah ke depannya. Terima kasih Pak Andika untuk kegiatan hari ini, pengamatan dari Pak Andika sebagai saran dan masukan untuk diri saya, dan mudah-mudahan saya nanti akan mempraktekannya di sekolah Pak. Terima kasih sekali.